Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'da. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita hadir dalam majlis yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita hidayah, taufiknya untuk memahami agama kita, dinul Islam, sekaligus mampu untuk mengamalkannya. Tema kita masih dalam pembahasan yang sama tentang tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafsi. Menyambung pembahasan kita sebelumnya, bahwasanya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr, beliau mengatakan bahwa salah satu yang terpenting untuk mentazkiyah diri kita dari dosa-dosa itu adalah at-tauhid. Sehingga dia menempatkan pada al-qa'idatul ula, at-tauhidu aslu ma tazku bihi an-nufus. Maka tauhid adalah asas dari tazkiyatun nafsi, dari penyucian jiwa. Bapak-bapak dan ibu-ibu, arsyadani Allah wa iyyakum jami'a. Kita sudah menyinggung bahwasanya hati kita itu bisa menerima apa saja. Bisa menerima kebaikan dan bisa menerima keburukan. Kebaikan akan memberikan athar, akan memberikan implikasi kepada perilaku kita, kepada amal kita. Akan nampak peningkatan frekuensi dari amaliyah kita. Apakah itu amaliyah batiniyah, qalbiyah, ataukah amaliyah jawarih kita, anggota tubuh kita. Akan ada implikasinya. Begitu juga ketika hati itu dikotori oleh kotoran-kotoran yang menutup hidayah dari hati kita, maka akan tertampil juga, ada asarnya kepada kita. Akan memunculkan kerangka berpikir kita yang rusak, pemahaman kita yang keliru, masalah perkara-perkara batin kita, dan juga amaliyah-amaliyah zahir kita. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang tema ini, kita sedikit membahas tentang atharuz dzunub, kesan dari dosa itu kepada perilaku kita, kepada hati kita, pada unsur-unsur zahir kita dan unsur-unsur batin kita. Ini penting bagi kita agar kita termotivasi untuk melakukan tazkiyatun nufus itu. Salah satu hal yang merusak dari kejernihan hati seseorang itu tatkala dia melakukan dosa adalah hirmanul ilmi alladzi yataqarrabu ilallah. Dosa itu akan menghalangi manusia, akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu, yang ilmu itu sebagai wasilah bagi dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dosa itu akan menghambat kita tidak saja untuk datang ke tempat-tempat di mana ilmu itu dibicarakan,
Tetapi walaupun kita duduk di majelis ilmu itu bisa menghalangi kita untuk memahami ilmu-ilmu yang mengantarkan kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Suatu ketika Imam Malik itu pernah mengatakan kepada Imam Syafi'i. Imam Malik, Malik bin Anas al-Asbahi, itu imamu Daril Hijrah, seorang imam yang tinggal di Madinah dan akhirnya dinisbatkan sebagai seorang pemuka madhab, yakni madhab Maliki, dan muridnya adalah Imam Syafi'i. Apa kata beliau kepada Imam Syafi'i? Inni ara, aku melihat, kata beliau, annallaha, bahwasanya Allah, qad alqa ala qalbika nuran, bahwasanya Allah, aku melihat bahwasanya Allah telah memasukkan ke dalam hatimu nuran, cahaya. Fala tutfi'uhu bidzulmatil ma'siyah, maka jangan tutup hatimu itu dengan melakukan kemaksiatan. Kenapa? Fa innal ilma nurun, ilmu itu cahaya. Ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu nur, itu cahaya. Tetapi dia akan tertutupi cahaya itu bil ma'siyah, wal ma'siyatu tudfi'u dzalika nur. Maka maksiat itu akan menutupi hati seseorang dari cahaya ilmu. Oleh sebab itu, salah satu deteksi kita, apakah kita sedang berada di dalam dosa yang banyak, kubangan dosa yang banyak, terutama dosa-dosa batin, lihatlah antusias kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena dosa itu adalah penutup dari cahaya itu. Hati itu laksana miskah. Dosa itu adalah nuqtatul aswad, bintik-bintik hitam yang menutupinya. Semakin banyak bintik-bintik hitam itu, maka tertutuplah cahaya hati, dan cahaya tidak akan bisa menembus masuk ke relung kalbun kita yang paling dalam. Jadi kata Imam Syafi'i, salah satunya apa? La tutfi'uhu bidzulmatil ma'siyah. Jangan engkau tutupi hati itu dengan kegelapan maksiat. Kemudian Waqi' itu pernah ditanya, Sa'altu Waqi'an an su'il hifdzi fa ajaba tarkul ma'asi. Seseorang bertanya kepada Waqi', ya, tentang apa? Tentang buruknya hafalannya. Dia menghafal Al-Quran, tapi payah sekali menghafalnya. Menghafal hadis, payah sekali hafalnya. Ini bukan hanya persoalan masalah EQ, ya, bukan hanya persoalan masalah genetika, tetapi juga persoalan dosa. Persoalan dosa. Bisa saja seorang itu cerdas sekali, tetapi payah sekali menghafal Quran, payah sekali menghafal hadis-hadis Nabi. Kenapa? Salah satu penyebabnya karena al-ma'siyatu, karena maksiat yang dilakukannya. Wa tuhjibu mawaridal hidayah, mawaridal hidayah. Dia menutup pintu-pintu hidayah. Itulah dosa. Kenapa tadi? Fa innal ilma nurun, ilmu itu cahaya. Sementara dosa itu adalah kegelapan. Suatu ketika Ad-Dhahhak rahimahullah itu pernah ditanya tentang hafalan. Dia mengatakan begini, ma na'lamu ahadan hifdzal qur'ani thumma nasih illa bidzambin. Aku tidak mengetahui ada seseorang yang menghafal Quran kemudian dia lupa, dia melupakannya, kecuali disebabkan oleh dosanya. Kemudian Imam Ad-Dhahhak membacakan ayat, wa ma asabakum min musibah
fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang menimpa kamu dari musibah, orang kehilangan hafalan Quran itu musibah. Itu musibah besar. Ya. Tidaklah seseorang, tidaklah menimpa kamu musibah kecuali disebabkan oleh tangan-tangan kamu. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala memaafkan yang banyak. Tetapi tetap saja ada implikasi, ada athar dari dosa-dosa itu. Makanya dihafal satu ayat, menambah ke ayat berikutnya yang ini hilang, yang ini dihafal. Bertambah ayat berikutnya yang ini hilang, yang ini baru hafal. Kenapa? Salah satunya itu disebabkan oleh dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi implikasi dosa itu? Wahsyatun fil qalbi. Hati itu galau, hati itu tidak tentram, hati itu bermasalah. Wa hadhil wahsyatu allati yajiduha al-'asi fi qalbihi, dan wahsy itu yang diperoleh, yang ditemukan dalam orang yang melakukan kemaksiatan itu, maka berkumpullah di situ kegalauan. Semakin banyak dosa yang dilakukannya, maka semakin galaulah hatinya. Tidak sakinah, tidak tentram. Karena dosa itu adalah penyakit. Dosa itu adalah racun. Dosa itu adalah virus yang menggerogoti ketenangan jiwa dan mental kita. Sebahagian salaf ada mengatakan, inni la'asallaha fa'ara dzalika fi khuluqi dabbati wa mar'ati. Bayangkan sampai di situ. Sesungguhnya aku melakukan maksiat kepada Allah, lalu aku melihat buruknya akhlak apa? Tunggangannya dan istrinya. Kalau misalnya kendaraan kita bermasalah, iya kan? Istri kita tidak taat kepada kita, itu salah satunya disebabkan oleh dosa kita. Karena ketika kendaraan kita bermasalah akan mempengaruhi tentang kejiwaan kita. Istri kita durhaka kepada kita akan mempengaruhi psikologi kita. Galau, khawatir, cemas, dan seterusnya. Itu disebabkan apa? Disebabkan oleh dosa kita. Karena tadi jelaskan bahwasanya tidak ada satu musibah yang menimpa kita kecuali itu disebabkan oleh tangan kita sendiri. Bersyukurlah kita Allah memaafkannya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi keniscayaan bagi kita untuk membersihkan hati itu. Dan nanti akan kita bahas, salah satu pembersihan itu adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian implikasi yang lain dan tidak kalah pentingnya adalah hirmanu at-ta'ah. Jadi kita jauh dari ketaatan. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin nab'adu minallah, semakin jauh kita dari Allah, semakin jauh kita daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketaatan itu adalah karunia Allah, la tahsulu illa bitaufiqillah. Ketaatan yang kita lakukan itu karunia Allah. Dan itu salah satu karunia yang terbaik yang Allah berikan kepada hambanya. Ziyadatul iman, bertambahnya iman, itu karunia besar, itu rezeki yang tak terhingga. Itu enggak Allah berikan kepada hati-hati yang aswat, kepada hati-hati yang ghasyuah, kepada hati-hati yang keras, yang terkunci. Tidak. Itu Allah berikan kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan hatinya. La tahsulu illa bitaufiqillah. Itu tidak hasil kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mendapat hidayah tapi enggak mendapat taufik. Contohnya, bukan kita di sini insyaallah ya. Ada orang ikut ngaji, didengarnya hujjah, didengarnya dalil, didengarnya bacaan qala Allah ta'ala, qala Rasulullah, tapi enggak mendapat taufik dari Allah. Dia tidak menerimanya, dia tidak mengamalkannya. Dia lama duduk di majelis itu, tapi enggak ada bias dan kesan pada hatinya dan pada perilakunya. Kenapa?
Karena dosa-dosa yang dia lakukan la tahsulu illa bitaufiqillah. Dia mendengarkan hidayah bayan, penjelasan tentang kalam Allah, tentang kalam Rasulullah. Dia udah investasi waktu di situ, tapi tetap saja membal. Kenapa? Karena dia belum mentazkiyah dirinya. Dia belum melembutkan hatinya. Dia belum membuka celah dan ruang untuk hidayah itu masuk. Karenanya perlu tazkiyah, perlu kekhuduan. Salah satu mentazkiyah diri itu masukkan sifat-sifat, nanti akan dijelaskan itu ya, tahliyah, masukkan sifat-sifat tawadhu, merendahkan diri, sam'an wa ta'atan kepada qala Allah Ta'ala wa qala Rasuluhu. Itu salah satunya. Kita bukan tidak boleh untuk menganalisis, memperluas pemahaman, ya kan? Apa maksudnya itu? Elaborasinya. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi landasannya sam'an wa ta'atan. Kami dengar dan kami patuhi. Kita bukan mencari kenapa ini diwajibkan, tetapi apa hikmah di balik semua itu. Kita nggak bertanya kenapa salat diwajibkan, kan begitu kan? Tetapi kita mengatakan apa hikmah di balik kewajiban salat. Kenapa? Karena prinsipnya sudah sam'an wa ta'atan. Ada ungkapan dari Hasan Al-Bisri ya. Inni abaitu ma'afi wa habbu qiyamal lail. Dia mengatakan begini. Dia menginginkan qiyamul lail. Dia mencintai ya, kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menyukai qiyamul lail. Tetapi pada malam itu dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa melakukannya. Kenapa? Beliau katakan fama bali la aqumu faqala zunubuka. Itu disebabkan oleh dosamu. Ketika ditanya beliau, itu disebabkan oleh dosamu yang menghalangimu untuk qiyamul lail. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Imam Nawawi, hurrimtu qiyamal laili marratan bi dzambi aznabtuhu. Aku diharamkan, artinya tidak dikasih oleh Allah dia untuk qiyamul lail pada satu kali, satu ketika. Disebabkan apa? Bi dzambin. Disebabkan oleh satu dosanya yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu dosa. Kalau antum, kalau kita biasanya qiyamul lail, tidak ada asbab-asbab kauniyah yang lain yang menghalangi kita untuk qiyamul lail, lalu tidak bisa qiyamul lail, itu disebabkan apa? Kata Imam Nawawi, disebabkan oleh dosa kita. Kenapa? Qiyamul lail itu karunia. Allah akan turun ke langit dunia sepertiga malam. Allah akan mendengarkan doa-doa orang yang berdoa, akan mengampunkan dosa orang-orang yang istighfar. Apa itu bukan karunia? Itu di sepertiga malam. Lalu Allah tidak izinkan kita bangun di sepertiga malam. Artinya ada penghalang bagi kita. Allah enggak ridho bagi kita qiyamul lail. Kenapa? Karena dosa kita. Tapi bersyukurlah antum yang bisa bangun sepertiga malam. Lalu antum bisa qiyamul lail. Antum bisa istighfar, antum bisa berdoa, antum bisa menangis dan merintih di hadapan Allah, antum bisa menikmati kelezatan qiyamul lail itu. Itu karunia yang tiada terhingga. Bersyukurlah, bersyukurlah, itu nikmat. Dan jangan juga antum mengklaim bahwasanya antum tidak punya dosa. Tidak, antum harus tawadhu. Dan bangunnya kita pada tengah malam itu adalah memohon kepada Allah agar dosa-dosa yang selama hari ini kita lakukan, berkenanlah Allah untuk menghapuskan. Kemudian Sulaiman Ad-Darani rahimahullah pernah mengatakan, la tafutu ahadan salatal jamaah illa bidzambin. Tidaklah seseorang itu luput dari salat jamaah kecuali disebabkan oleh dosanya. Tidak ada asbab-asbab kauniyah yang lain, tapi enggak bisa dia, dihalangi dia dari salat berjamaah. Itu disebabkan apa? Dosa-dosanya.
Kalau kita sudah biasa melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tidak bisa melakukannya, istighfarlah. Cari di sela-sela waktu itu di mana dosa kita. Kalau kita nggak bisa mengetahui, pasti ada dosa di situ. Istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dosa itu bisa kita ketahui dan tidak kita ketahui. Kemudian, ma'asyiral muslimin, efek yang buruk juga dari dosa itu adalah seseorang itu diharamkan Allah mendapatkan, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki. Definisi rezeki itu adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk kemaslahatan duniawi dan ukhrawi kita. Jangan kita kooptasi rezeki itu hanya berbentuk mal, harta atau kedudukan kita di muka bumi ini. Tidak. Semua yang kita butuhkan di dalam hidup ini, baik itu untuk kemaslahatan dunia kita maupun ukhrawi kita, akhirat kita, itu rezeki. Dan rezeki yang paling agung, yang paling besar itu adalah rezeki bertambahnya ketakwaan kita, rezeki ziyadatul iman, bertambahnya iman kita, rezeki bertambahnya ketaatan kita. Itu rezeki, karena itu maslahat untuk duniawi dan ukhrawi kita. Kalau orang semakin takwa kepada Allah, maka semakin baik hidupnya di muka bumi dan balasannya juga di akhirat. Dan orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki itu, maka dia akan mendapatkan kemaslahatan. Rezeki ilmu, bertambah ilmunya, semakin paham dia tentang agama ini. Rezeki tentang ilmu salat, semakin paham dia bagaimana salat yang khusyuk itu, bagaimana salat Nabi itu, bagaimana misalnya kalau kita jadi imam, menjadi imam itu sesuai sunnah. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping rezeki-rezeki yang lain, dan Allah kan sudah katakan, ya kan, hafal kita surah At-Talaq itu, wa may yattaqillah, ayo, yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang terus bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya makhraja, solusi dalam hidupnya. Allah carikan jalan keluar. Dia ingin belajar mendapatkan ilmu, Allah carikan guru untuk dia. Allah carikan guru yang bagus untuk dia. Dia butuh untuk tempat beribadah, Allah takdirkan dia tinggal di dekat rumah ibadah. Allah takdirkan dia ada masjid-masjid yang bisa menampungnya untuk beribadah. Begitu juga dia butuh tempat majelis ilmu, Allah sediakan baginya majelis ilmu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ada solusi. Begitu juga tentang rezeki-rezeki maliyah, tentang ma'isyah kita. Apa yang maslahat untuk kita, Allah berikan kepada kita. Tetapi ketika dosa itu ada, dosa itu bertumpuk-tumpuk, maka itu penghalang bagi kita mendapatkan rezeki ilmu, untuk menambah keimanan kita, untuk mendapatkan guru-guru yang baik, untuk mendapatkan wanita-wanita salehah, iya kan? Untuk mendapatkan ma'isyah kita. Jadi, ma'asyiral muslimin, begitu juga dosa itu akan menghilangkan bagi kita barakatul umur. Hilang keberkahan umur. Umur yang panjang yang Allah berikan kepadanya tidak barakah, tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan pada umurnya. Begitu mulai dia umur baligh 15 tahun sampai sekarang, ilmu salatnya tetap sama, ibadahnya tetap sama, hanya salat fardu saja, dan itu pun salatnya di rumah, dan itu lagi tidak khusyuk pula, kadang-kadang tidak tepat waktu lagi. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak barakah umurnya. Tapi umur yang barakah itu, setiap pertambahan dari waktu itu, maka bertambahlah kebaikan pada dirinya. Itu barakah. Yang menghalangi itu apa? Az-dzunub, dosa-dosa kita. Dan salah satu dosa yang paling besar adalah yakni mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ada, maka semua amal kebaikan
terpental. Oleh Syekh Abdul Razak, makanya tadi yang pertama, al-qaidatul ula tentang tazkiyatun nafsi itu adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia katakan, innat tauhida huwal ghayatul lati min ajliha khalaqanallahu jalla jalaluhu wa awjadana kama qala Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betapa luar biasanya tauhid itu. Dan itu harus tumbuh di hati kita. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah, ya, manusia dan jin, jin dan manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, untuk menegasikan tauhid ubudiyahnya. Karena Allah katakan illa liya'buduni. Tapi kan dibuangkan ya mutakallimnya kan. Jadi liya'budun kita baca, tapi coba lihat barisnya. Liya'buduni itu kan. Untuk beribadah kepadaku, artinya hanya kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Tujuan Allah menciptakan semua makhluk ini untuk apa? Ghayahnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwal ghayatul lati min ajliha khalaqanallahu wa awjana. Karena itulah Allah menciptakan kita dan menghadirkan kita di muka bumi ini untuk menegakkan tauhid, untuk merealisasikan tauhid ubudiyah kita, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan, ya, semua rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Walaqad ba'atsna, dan sesungguhnya kami telah membangkitkan, mengutus fi kulli ummatin rasulan. Pada setiap umat itu ada seorang rasul. Untuk apa? Ani'budullah, untuk beribadah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Yaitu apa? Ma'ubida, sesuatu yang disembah min dunillah, wa huwa radin, sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah. Itulah taghut. Jadi kalau ada orang menyembah selain Allah, dia dan orang itu ridha, menyembah taghut. Semua rasul diutus Allah itu untuk menegakkan tauhid. Kenapa? Karena tauhid itulah tujuan kita diciptakan. Tauhid itulah asasnya. Karena itulah tauhid itulah asas daripada tazkiyatun nafsi. Tanpa tauhid, maka semuanya akan sia-sia. Semuanya tidak punya arti. Oleh sebab itu, ketika seorang itu adalah orang musyrik kepada Allah, maka untuk membersihkan semua hatinya, maka yang pertama sekali diucapkannya adalah kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid. Karena enggak ada dosa yang lebih besar daripada dosa syirik. Enggak ada obat yang paling ampuh kecuali tauhid. Maka keliru sekali kalau ada orang untuk membersihkan, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentazkiyah dirinya, tapi melakukan sesuatu yang tidak asasi. Dia harus membangun pondasi taubatnya itu dengan tauhid. Dia harus bangun dengan tauhid. Inilah bom atom, bahkan lebih dahsyat dari bom atom untuk menghancurkan semua dosanya. Karena itu ketika seorang masuk Islam dan dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menanamkan tauhid pada batinnya. Inilah asas semuanya. Kita salat karena menegasikan tauhid kita. Kita berzakat karena menegasikan tauhid kita. Kita berbuat baik sesama manusia karena menegasikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para dai, bahkan dai Rasulullah ke negeri Yaman, ya, Mu'adz bin Jabal, apa yang diperintahkan Rasulullah? Innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Falyakun, maka hendaklah
awwala ma tad'uuhum, yang pertama sekali engkau ajak mereka, ila an yuwahhidullaha ta'ala, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukan kita di sini ya, orang-orang yang mau hijrah itu, ilmu yang pertama sekali yang harus didalaminya, dipelajarinya adalah ilmu tauhid, ilmu tentang akidah. Ini yang harus dikuasai, bukan ilmu tentang khilafiyah, tapi ilmu tentang akidah. Jangan komen-komen dulu yang lain. Akidah itu diperbaiki. Karena tanpa ini goyang semuanya itu. Bingung dia memilih mana pendapat-pendapat. Tapi kalau sudah punya tauhid, dia tahu kemana dia harus merujuk. Dengan tauhid itu dia paham bahwa sumber dari dinul Islam itu Al-Quran. Penjelasnya apa? As-Sunnah. Dengan metode apa dia harus memahami? Dengan metode yang mendapat garansi ridha dari Allah. Cara hidup yang diajarkan Rasulullah dan ditempuh oleh para sahabat. Orang-orang yang dipuji generasi itu, khairul quruni qarni tsumma alladzina yalunahum, seterusnya. Pada 3 generasi itu, maka mereka akan menjadikan prototipe ideal dari generasi itu. Kenapa? Tauhidnya. Menanamkan pondasi tauhid itu. Bukan yang dipelajarinya tentang ilmu kalam. Untuk mengenal Allah, mendekatkan Allah, enggak bisa dengan ilmu kalam. Itu hanya menggemukkan logika. Kalaupun bisa gemuk, kalau enggak salah, melenceng. Kan banyak di kampung-kampung kita belajar sifat 20 bisa jadi gila. Masa ilmu yang dari Allah membuat kita gila? Kenapa? Karena yang diajarkan bukan ilmu tauhid. Orang yang baru belajar diajarkan tentang kalam, ilmu-ilmu para mutakallimin, diajak berlogika. Padahal mengenai tauhid tidak bisa hanya asas logika. Logika itu hanya satu media, hanya satu alat untuk memahamkan kita. Dan logika itu terbatas pada hal-hal yang bisa kita indera. Apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita rasa. Hawasul khams itu, panca indera yang 5. Itulah alat dari logika kita untuk berpikir. Baru kita bisa mengkhayal kepada yang lain-lain. Tapi khayalnya adalah materi, hal-hal yang bersifat materi. Sementara tauhid itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Asasnya adalah wahyu Allah. Materinya wahyu Allah, cara memahaminya apa yang diizinkan dan diridhai oleh Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya tadi falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullaha ta'ala. Maka yang pertama sekali yang diperintahkan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian la yazkuna anfusahum, ya, kamu tidak akan bisa mentazkiyah diri kamu kecuali dengan tauhid. Kecuali dengan tauhid. Coba misalnya Allah firmankan pada surah Fussilat, ya, ayat 6 dan 7, penggalan akhir ayat 6 dan 7 itu. Wailul lil musyrikin, celaka itu orang-orang musyrik. Kenapa? Alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Coba lihat kan? Siapa yang celaka itu? Bagi orang-orang musyrik yang celaka itu siapa mereka? Mereka orang-orang yang tidak melakukan tazkiyah, tidak membersihkan jiwanya, tidak membersihkan hatinya. Apa kata Imam As-Sa'di? Falam yazkuha bitauhidi rabbihim. Mereka tidak membersihkan hatinya. Orang musyrik itu tidak membersihkan hatinya dengan mentauhidkan Rabbnya. Wa ikhlasin wal ikhlasi lahu, dan mengikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Imam As-Sa'di mengatakan,
Kenapa orang-orang musyrik itu celaka, kata Allah? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah, karena mereka tidak membersihkan hati mereka dari kemusyrikan itu, yakni mentauhidkan Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam tafsir yang mengatakan, dikutip oleh Syekh Abdul Razak, ya, kata beliau, qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, fi tafsir al-ayat as-sabiqah, dalam menafsirkan ayat yang lalu, hiyat tauhidu wal imanu allazi bihi yazkul qalba, yakni tauhid dan iman yang membersihkan hati mereka. Mereka celaka karena mereka tidak membersihkan itu. Siapapun yang tidak membersihkan hatinya dari kesyirikan, maka sesungguhnya dia adalah orang-orang yang rugi. Dia adalah orang-orang yang celaka. Celaka dalam hidupnya. Kecelakaan terbesar itu nanti akan dia peroleh di akhirat. Kenapa? Balasannya naru jahannam, neraka jahannam. Maka dikatakan Allah, wailun lil musyrikin. Ibnu Katsir, ya, Ibnu Katsir juga mengatakan bahwasanya wa min ahammi dzalika taharatun nafsi minasyirki, ya. Dan di antara yang paling penting, dari hal itu adalah membersihkan jiwanya dari kesyirikan. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, qala aktsarul mufassirin, sebahagian, ya, mufassirin, kebanyakan mufassirin minas salaf mengatakan yang dimaksudkan dengan ayat itu adalah hiyat tauhidu, yaitu tauhid la ilaha illallah, tak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Itulah yang dimaksud dengan ayat bahwasanya la yu'tuna az-zakata, mereka tidak membersihkan hati mereka, yakni tidak memasukkan tauhid ke dalam hati mereka. Wa kama anna at-tauhid huwa aslu ma tazku bihi an-nufus, dan sebagaimana tauhid itu adalah asas untuk membersihkan jiwa, kata Syekh Abdul Razak, wa tathuruhu, dan mensucikannya. Fa inna syirka, maka syirik itu adalah sesuatu yang paling buruk untuk mengotori jiwa kita dan membinasakan jiwa kita. Bahkan kesyirikan itu menghapuskan semua amal kita, kata li jami'il a'mal, semua amal kita. Wala in asyrakta la habitanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin, kata Allah. Bahwasanya kesyirikan, jika engkau syirik, maka semua amalmu akan binasa dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ini Allah yang mengatakan demikian. Imam Sa'di mengatakan inna syirka muhbitu li jami'il a'mal. Sesungguhnya kesyirikan itu akan menghapuskan semua amal-amal kebaikan kita. Menghapuskan semua amal-amal kebaikan kita. Wa huwa dzambul ladzi la yaghfiruhu Allahu jalla jalaluhu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa tersebut, ya, abadan, selama-lamanya, liman mata alaihi, bagi orang yang wafat dengan kesyirikan itu. Dan Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampunkan dosa siapa? Orang yang mensyirikatkan Allah. Apakah mensyirikatkan Allah pada ubudiyahnya atau pada rububiyahnya, ya kan? Atau juga pada asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dalam konstruksi tauhid itu satu pun enggak boleh ada pensyirikatan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, atau pentamtsilan terhadap makhluknya, enggak boleh. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa orang yang mensyirikatkannya. Tapi dosa selain itu punya potensi kita untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita, ketika Allah menghendaki untuk mengampunkannya. Kemudian wa harramallahu al-jannata ala kulli man asyraka ma'ahu ghairu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi setiap orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, adakah
penyakit hati yang lebih besar daripada kesyirikan? Tidak ada. Tidak ada yang lebih besar dari itu. Sehingga Allah juga mengatakan, innahu man yusyrik billahi faqad harrama alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bahwasanya siapa yang mensyirikatkan Allah, maka Allah haramkan kepada dirinya surga dan tempat kembalinya api neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Tidaklah bagi orang yang zalim itu seorang penolong pun yang bisa menyelamatkan dia dari kubangan bara api neraka. Itu enggak ada yang bisa. Bahkan tauhid itu adalah keadilan. Tidak ada yang lebih adil daripada orang yang mentauhidkan Allah. Dan kezaliman, lawan adil itu zalim, dan kezaliman yang paling zalim itu adalah kesyirikan. Allah katakan misalnya tentang keadilan tauhid, orang yang bertauhid itu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah sendiri bersaksi terhadap dirinya. Malaikat bersaksi. Orang-orang yang memiliki ilmu bersaksi, tak ada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut dengan al-qist, adil. Karena itu orang yang paling zalim, orang yang mensyirikatkan Allah. Itulah orang yang paling zalim. Lebih besar dosanya dari membunuh, lebih besar dosanya daripada korupsi, daripada risyuah, daripada berzina dan semuanya. Karena semua dosa-dosa itu tidaklah mengekalkan dia di neraka, tetapi dosa kesyirikan itu mengekalkan dia di neraka. Itulah kezaliman yang paling besar. Makanya Allah katakan pada surah Luqman itu kan, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, yang paling azim. Itulah yang paling besar. Maka keadilan yang paling adil itu adalah tauhid. Ketika kita mentauhidkan Allah, kita telah memberikan hak Allah kepadanya. Dan Allah akan berikan hak kita nantinya untuk masuk ke dalam surga. Keadilan itu kan i'ta'ul haq 'alal mustahaq. Memberikan hak itu kepada yang berhak menerima hak itu. Sementara yang berhak untuk diibadahi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ada orang beribadah kepada selain Allah? Ini adalah kezaliman yang paling zalim. Namun sebahagian di antara kita tidak melihat ini sebagai dosa yang teramat besar di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, mulai detik ini semua bentuk kesyirikan wajib kita hapuskan dari diri kita. Apakah berhubungan dengan ibadah maupun juga berhubungan dengan ketawakalan kita tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga tentang asma wa sifatnya. Demikian saja. Ada waktu lagi, Pak? Demikian saja ya. Kita tutup kajian kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Kalau ada yang bertanya tidak ada waktu hari ini, silakan ditulis saja. Nanti saya jawab melalui SMS, melalui panitianya akan saya jawab, atau melalui voice, atau nanti dengan video ya. Saya jawab insyaallah. Demikian saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau ada waktu silakan. Kalau enggak ada waktu azan lah ya. Ada? 2 menit ya? Masya Allah ya, 2 menit ya. Silakanlah. 1 menit bertanya, 1 menit menjawab. Iya, Pak. Ruqyah. Iya. Iya. Jadi nanti akan ada hal yang paling penting dalam mentazkiyah diri itu adalah mengasaskan tauhid di dalam batin, dalam diri kita. Itu yang pertama. Nanti baru ada berikutnya termasuk doa. Doa itu bahagian dari mentazkiyah, dan ruqyah itu adalah bahagian dari doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang berdoa, sesungguhnya dia sudah menegasikan tauhidnya. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya yang diibadahinya itu adalah Allah. Kenapa? Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berarti sedang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Dan kemudian dia meyakini Allah itu maha berkuasa sehingga bisa mewujudkan doanya ya. Maka
Doa itu adalah bahagian dari tazkiyatun nufus, untuk mengukuhkan pondasi iman tauhid kita. Dan makanya ruqyah itu juga salah satu bahagian dari mentazkiyah. Walaupun nanti ada hadis Nabi mengatakan bahwasanya ketika seseorang minta diruqyah, dia tidak mendapatkan fadilah tanpa hisab masuk surga, karena mengurangi kadar ketawakalannya. Demikian saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, marratan saniyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.